menyuarakan dan juga saya pengen memperjuangkan nasib seniman selain perempuan. Saya pengen memperjuangkan duduk di Komisi 10 kalau nanti misalnya. Tadi sempat memperkenalkan beberapa stand-stand gitu. Iya. Boleh ceritain sedikit nggak? Tadi apa sih di opening pertamanya itu? Ya, kebetulan kegiatan hari ini adalah santunan yatim. Ada 300 anak yatim. Terus ada dadakan dari teman-teman wartawan minta, kami dulu lebaran nih Pak Kamel gitu ya. Sudah, nanti kita tambah ada bingkisan buat teman-teman wartawan juga, alhamdulillah. Jadi hari ini kita deket aja sama anak yatim dan teman-teman semua gitu. Kebetulan yang bazar juga ada, yang bazar juga teman-teman artis gitu. Jadi memang saya memberdayakan teman-teman semua di sini biar kita ajang silaturahmi lah gitu. Dan juga ada penampilan heboh nanti dari The Massive pastinya, dan ada Iyut, Bing Slamet, ada artis-artis juga nanti yang akan nampil. Tapi yang paling spekta adalah yang dinanti-nanti The Massive gitu. Update dikit Kak Amel, apa sih kegiatan sekarang? Kegiatan saya kebetulan saat ini ya biasa, bisnis pastinya, terus juga ibu rumah tangga tentunya, dan juga saya aktif di kegiatan sosial, juga politik. Doainlah insya Allah bisa nyalek di 2024 ya kan, mohon doanya teman-teman. Kenapa saya pengen nyalek? Karena saya kan sering kegiatan sosial begini, ngadain kegiatan sosial. Mudah-mudahan dengan saya ada di Senayan, kegiatan ini bisa lebih besar lagi di Indonesia. Itu aja sih harapannya. Faktor apa sih sebenarnya yang menginspirasi dirimu terjun ke isu sosial gini? Oh, kalau sosial memang kayak hobi dan tabiat ya, nggak bisa terlepaskan. Apapun, kemarin saya turun ke Pelumpang, ke Cianjur saya turun. Jadi kalau orang udah tahu Kamel gitu, kegiatan sosial pasti pertama udah pasti hobinya itu kegiatan sosial, karena setiap saya melakukan kegiatan sosial saya bahagia gitu. Jadi nggak dengan belanja saya bahagia, di kegiatan sosial saya bahagia. Terus saya ngerasa rezeki saya makin berlipat-lipat ganda dari Allah. Ya bukan karena itu juga sih, tapi lebih kepada bahagia aja gitu. Jadi saya menjadi manusia yang seutuhnya. Makanya saya pengen masuk dunia politik, karena di dunia politik pasti akan double kegiatan itu. Karena melihat Masuk ya. Bentar ya. apa karena melihat kondisi di lapangan akhirnya menjadikan Kamel itu pengen mencoba menyuarakan tentang berbau sosial ini. Pastinya saya akan menyuarakan tentang perempuan. Siapa lagi yang tahu tentang perempuan dan mau menyuarakan tentang perempuan kalau tidak perempuan itu sendiri. Makanya di Senayan sekarang kan sedikit banget, nggak nyampe 20% perempuan, nggak nyampe 20% kuota perempuan di Senayan sana. Jadi harus ditambah lagi, harus adil gitu. Ya kalau bisa nambah lah di tahun 2024, insya Tapi Allah. bicara masalah kasus perempuan ya, artinya kan banyak menjadi korban gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang, karena banyak korban KDRT nih khususnya nih bagi kaum perempuan. Apa sih Kamel sendiri melihatnya seperti itu? Ya, saya juga pernah menjadi korban gitu. Semua perempuan, cuman hanya ada yang bersuara, ada yang tidak. Kalau saya ya pergi aja meninggalkan. Jadi artinya saya ngalamin. Nah untuk itu saya nggak mau teman-teman saya sesama perempuan itu ngalamin. Jadi memang undang-undang itu harus kuat membela tentang perempuan, supaya perempuan berani bersuara. Bahwasannya perempuan itu, kita itu saling menguatkan gitu. Kita itu ya karena kalau tanpa kita saling menguatkan itu kayak kita merasa lemah sendiri. Itu sih dasarnya Kamel pengen menyuarakan, dan juga saya pengen memperjuangkan nasib seniman selain perempuan. Saya pengen memperjuangkan duduk di Komisi 10 kalau nanti misalnya bisa masuk. Pengen memperjuangkan seni budaya gitu. Itu sih, karena menurut saya banyak yang harus kita benahi. Olahraga, kebetulan saya mantan atlet taekwondo kan, saya pengen membenahi dunia olahraga sama seperti di luar negeri. Banyak banget, makanya saya terus sekolah dari S2, sekarang lagi S3. Jadi terus nambah ilmu supaya artis nggak dibilang tuh artis nggak ada isi. Itu saya nggak mau. Saya pengen nunjukin sama teman-teman, artis itu ada isi gitu. Dan juga ada hati. Nah itu double.
Lagi. Coba ini untuk mungkin bisa menyampaikan ke beberapa teman-teman perempuan, artinya dengan kasus ya pengalaman Kang Kamil sendiri, bagaimana nih menghadapi banyak kasus KDRT sekarang ini? Ya, saya ngadepnya gini. Pertama pastinya kita mendekatkan diri sama Allah pada saat kejadian ya. Terus juga berani cerita. Karena kalau perempuan itu memang harus cerita supaya lepas gitu. Nah, itulah untuk itu ada organisasi perempuan. Banyak ya, organisasi perempuan itu jangan cuma label, tapi juga turun membantu. Nah, itu terus perempuan itu ya harus mandiri gitu. Kalau misalnya kejadian kayak gitu lapor aja. Kalau misalnya nggak bikin lapor atau nggak mau, kayak saya kan nggak lapor ya. Tapi saya lebih ya udah deh mengikhlaskan, tapi move on. Jangan ada di titik itu gitu. Itu sih menurut saya, karena itu akan berulang terus. Nah, bukan saya tidak pro laki-laki, tapi memang laki-laki kadang-kadang melakukan itu nggak sadar mereka rasanya biasa aja kok, cuman ini. Tapi buat perempuan beda, karena kita pakai hati, laki-laki pakai logika kan. Tapi saya yakin perempuan kuat, buktinya saya pernah kejadian dan ada di titik ini, keren-keren aja gitu. Jadi artinya perempuan semua itu walaupun dibilang lemah, tapi dasarnya mereka kuat. Oke, nanti lagi ya.